Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda kalian. Mungkin ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat itu semuanya, sempatkanlah untuk menulis komentar walaupun hanya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam berturut-turut. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam berturut-turut memang banyak sekali faedahnya. Biasanya setiap orang yang menjalankan sholat tahajud 7 hari 7 malam ini akan merasakan pengalaman spiritual yang berbeda-beda, jadi bersifat personal dan tidak bisa disamakan. Terlepas dari itu semua, berikut ada beberapa keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam yang sifatnya umum dirasakan. Mungkin kamu salah satu yang merasakan fadilah manfaat itu, atau mungkin kamu juga tidak pernah merasakan keajaiban sama sekali. Jika tidak merasakan keajaiban sholat 7 hari 7 malam sama sekali, mungkin ada yang salah dengan niat. Kamu bisa mengubah niat kamu terlebih dahulu, karena ibadah itu butuh keikhlasan dan kepasahan pada Sang Pencipta. Inilah beberapa keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Yang pertama, sholat sunnah paling utama. Sholat sunnah yang diutamakan memang tidak hanya tahajud saja, tetapi masih ada banyak sholat sunnah yang lainnya, misalnya sholat sunnah rawatib dan duha. Jika sholat rawatib dikerjakan antara azan dan iqamah dan tidak boleh dijalankan setelah sholat wajib, sementara sholat duha dilakukan setelah matahari terbit hingga menjelang waktu sholat zuhur. Sholat sunnah duha paling banyak dilakukan, namun pagi yang bekerja dan aturan kerja keras sulit rasanya bisa menjalankan sholat duha saat itu. Maka dari itu banyak sebagian lain yang mengambil pilihan sholat sunnah lain, yaitu dengan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama dikerjakan di sepertiga malam, di mana banyak pengalaman spiritual yang dirasakan bagi yang bisa melenggangkan sholat itu. Ada banyak keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam, misalnya doa mudah dikabulkan, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang ikhlas karena Allah menjalankannya, maka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Memang takaran kemuliaan di dunia dan akhirat versi manusia dengan versi Allah sangatlah berbeda. Seperti yang disampaikan oleh hadis riwayat Hakim, Hasan yang mengatakan bahwasanya kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Namun ada yang perlu digarisbawahi agar tidak salah paham dalam niat. Jalankan tahajud karena Allah, bukan agar mendapatkan kewibawaan dan kemuliaan. Pentingnya membenahi niat agar saat keinginan tidak tercapai, tidak akan kecewa. Yang ketiga, doa mudah dikabulkan. Adapun keajaiban dari sholat tahajud yaitu doa mudah dikabulkan. Hal ini pernah disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa tiap malam Tuhan kamu turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, barang siapa yang menyuruhku, akan kuperkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, akan kuperkenankan permintaannya. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Tidak dapat dipungkiri jika manusia tempatnya melakukan khilaf, salah, dan juga dosa. Salah satunya kenapa doa kita tidak terkabul, karena banyaknya dosa yang kita perbuat, sehingga setiap doa yang kita panjatkan tidak langsung melangit karena terhalang dosa-dosa kita. Setidaknya dengan menjalankan sholat tahajud dapat mencegah perbuatan dosa dan upaya introspeksi diri agar selalu berbenah, mengurangi maksiat, dan mengasah ilmu makrifat. Maka doa yang diingin pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mencegah perbuatan dosa. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam dapat dijadikan upaya untuk muhasabah dan introspeksi diri. Setidaknya dengan merenung, kita akan menjadi teringat dosa yang pernah kita lakukan. Dengan sholat tahajud memiliki dorongan untuk melakukan dosa
dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Orang yang rajin menjalankan sholat tahajud akan lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah. Hati dan pikiran pun akan melunak, selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap hendak melakukan dosa akan teringat Allah Maha mengetahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang kelima, mencegah segala penyakit. Siapa yang menyangka jika sholat tahajud dapat menyehatkan badan tubuh kita, terutama menghilangkan rasa stres? Rata-rata orang yang sakit kebanyakan bukan karena disebabkan oleh penyakitnya, justru dipicu oleh stres berkepanjangan yang dapat bermanifestasi menjadi penyakit tubuh yang membahayakan. Saat seorang rutin melakukan sholat tahajud, menurut Dr. Muhammad Soleh mampu menurunkan respon sekresi hormon kortisol. Saat seorang sholat tahajud, orang akan berbeda posisi namaste, di mana posisi tenang inilah dapat dijadikan sebagai upaya untuk berpikir jernih, membuat energi negatif, dan mengumpulkan energi yang positif. Ketika hal ini sudah diperoleh, maka akan menemukan banyak jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga pribadinya menjadi lebih sehat. Berbicara tubuh sehat, ada dua bentuk, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Ketika orang rajin sholat tahajud, maka akan dapatkan dua kesehatan paling berharga dan bernilai, yaitu sehat jasmani dan juga sehat rohani. Yang keenam, diselamatkan dari mara bahaya. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam, maka akan dijanjikan akan dilindungi dari segala bencana mara bahaya. Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Hal yang menarik dan keutamaan sholat tahajud, maka orang tersebut akan ditampakkan tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pancaran wajahnya. Hal yang menarik dan keutamaan sholat tahajud, maka orang tersebut akan ditampakkan tanda ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pancaran wajahnya. Orang yang rajin sholat tahajud juga akan banyak dicintai oleh sesama manusia yang soleh dan dicintai oleh banyak manusia. Adapun keutamaan sholat tahajud yang diniatkan dengan benar, yaitu lidahnya selalu berkata ucapan yang baik, mengandung hikmah yang sangat pembelajaran, sehingga dijadikan sebagai orang yang bijaksana. Meskipun hal ini terlihat biasa-biasa saja, sebenarnya ini adalah luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sekali lagi hati itu Allah yang buka, memiliki jalan mempelajari agama dengan baik dan benar. Itu juga berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak yang belajar agama, namun karena tidak dibukakan hati dan pikirannya, justru orang tersebut merasa religius, yang justru memunculkan kesombongan, merasa orang paling baik, dan itu juga ketaatan yang sifatnya menjerumuskan. Yang ketujuh, rezeki lancar. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Dari beberapa poin di atas, maka orang yang mendapatkan fadilah sholat tahajud akan mendapatkan rezeki lancar. Sebenarnya, jika diteliti secara logika, orang yang ibadahnya baik, niat ibadahnya karena Allah, bukan karena apa-apa, maka orang tersebut akan memiliki pribadi yang lebih rendah, baik, terbuka, dan lemah lembut pada sesama makhluk hidup. Seperti yang disebutkan di poin yang di atas, bahwa banyak orang yang suka sholat tahajud akan banyak disenangi orang lain. Orang yang senang dengan seseorang pasti akan merasa nyaman untuk berteman. Ketika banyak teman, maka semakin banyak pula relasi. Semakin banyak relasi, semakin banyak pula peluang pekerjaan ataupun peluang rezeki lainnya. Sahabat-sahabat semua, itulah beberapa keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Ternyata ada banyak sekali manfaat yang akan didapatkan. Adapun keajaiban sholat tahajud yang lain yang mungkin bisa kamu rasakan secara personal dan tidak bisa diungkapkan atau diceritakan kepada orang lain, marilah kita istiqomahkan sholat tahajud ini, walaupun dengan berat mata kita dalam keadaan mengantuk, tapi istiqomahkanlah, paksakanlah untuk menjalankannya. Sahabat-sahabat semuanya, itulah beberapa kajian tentang sholat tahajud. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa
untuk beristiqomah dalam setiap melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.